Kita ke informasi lainnya, saudara. Wacana perubahan PKPU nomor 10 tahun 2023 diharapkan tidak memunculkan konflik di setiap internal partai peserta pemilu serentak 2024. Hal itu dibenarkan Ketua Divisi Hukum Bawaslu Kota Sorong, James Kastanya, ketika menggelar kegiatan tentang penguatan kelembagaan partai politik lewat sosialisasi sistem dan prosedur penyelesaian sengketa pemilu 2024 17 Mei 2023 di salah satu hotel di Kota Sorong. James Kastanya mengatakan masing-masing partai politik diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut bila PKPU 10 tersebut benar-benar direvisi. Hal ini perlu disikapi partai politik peserta pemilu secara bijak sehingga tidak terjadi konflik dalam tubuh partai politik itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan peserta salah satunya adalah bagaimana kalau PKPU 10 hasil revisi tahun 2003 menyangkut keterlibatan 30%, karena di yang PKPU 10 2023 yang awal 30% berarti 2 wanita sudah otomatis setiap dapil yang ada jumlah dapilnya dengan jumlah calonnya harus ada 2. Tetapi dengan ada perubahan nanti, dan ini kita memang sedang menanti, belum ada kepastian hukum yang pasti menyangkut edaran ataupun surat-surat keputusan, sehingga kalaupun besok sampai PKPU 1023 ini jalan, otomatis tadi akan terjadi perubahan di setiap dapil yang tadinya sudah di daftar calon sementara 2 perempuan dan akhirnya harus tergeser salah satu pria atau laki-laki di situ. Nah, untuk menuju ke sana, kami di penyelenggara khususnya Bawaslu kami tetap mengawasi kondisi ini. Tapi kami berharap bahwa masih ada masa di mana harus ada perbaikan menyangkut penambahan tadi. Kedepannya kita berharap partai politik bisa punya kemampuan untuk bisa mengumpulkan kembali calon-calonnya dengan memberitahukan kondisi yang akan terjadi bila kondisi itu terjadi. Dalam artian bahwa tadinya 2 perempuan sekarang menjadi 3 perempuan. Tadinya sebuah dapil 7 orang, hanya 2 perempuan dan 5 laki-laki, lalu tiba-tiba dengan perubahan PKPU 10 menjadi harus 3, berarti harus ada 1 laki-laki atau pria yang harus mengalah atau dibijaki oleh partai itu seperti apa. Kita berharap seperti itu supaya tidak ada konflik interest ataupun konflik yang akan mengarah kepada sengketa antar peserta di dalam partai tersebut, atau sengketa antara peserta pun dengan penyelenggara dalam hal KPU yang mengeluarkan SK penetapan DCS sampai kepada penetapan DCT. Nanti kita berharap bahwa jangan sampai sebuah perubahan-perubahan yang mendadak seperti begini, tapi kami percaya bahwa semua keputusan ini kan ada juga di DPR, dan DPR sudah pasti tahu bahwa mereka sendiri sudah melakukan fungsi pendaftaran untuk semua partai mulai dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Mereka sendiri yang tanda tangan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Jadi kita berharap kondisi ini jangan membuat ada konflik di antara internal maupun kondusivitas kota ini. Nah, itu yang kita berharap di KPU 10 teman-teman di Senayan juga harus paham tentang atau mengerti kondisi kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah jalan ini. Itu bisa mengganggu sekali. Bawaslu dia akan menerima aduan menyangkut sengketa antar peserta maupun antar peserta dengan penyelenggara. Ulang-ulang saya sampaikan bahwa kita berharap sebenarnya sebuah keputusan atau regulasi itu untuk sebelum tahapan dijalankan itu lebih indah dibandingkan dengan sudah jalan sampai sudah semua komponen yang ada dalam calon tersebut di partai tersebut sudah maksimal mengeluarkan pikiran, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan segala hal. Tetapi pada posisi adanya wacana ini, ya saya katakan wacana karena belum ada peraturan atau surat edaran yang resmi. Kalau itu sudah ada, maka dimungkinkan bahwa kemampuan partai untuk bisa memanage untuk manajemen konflik yang terjadi ini bisa netral, bisa bagus, sehingga tidak terjadi konflik horizontal di dalam mereka punya partai itu sendiri. Semi Fincalang, CWM Channel.